Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ke berapa sekarang? Keempat. Masuk ke instrumen ketiga ya. Pertama dulu deposito, lalu ada reksadana. Kali ini kita akan bahas tentang saham. Sebelumnya kita awal dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, yang pertama tentang saham. Saham merupakan salah satu efek yang perlu diketahui di sini. Efek itu di sini bukan berarti efek sebagaimana kita kenal dalam bahasa sehari-hari ya. Efek di sini adalah surat berharga. Jadi saham adalah salah satu dari efek. Di mana paling umum efek itu nanti akan ada dua, yaitu obligasi, surat hutang, dan saham. Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang penting untuk kita bahas di dalam saham. Yang pertama tentang definisinya dulu. Yang jelas saham merupakan surat berharga di mana saham itu menunjukkan kepemilikan. Jadi siapa yang mempunyai saham maka itu dinyatakan sebagai pemilik dari suatu perusahaan. Ya, jadi saham adalah surat berharga di mana orang yang memiliki saham tersebut maka dinyatakan sebagai pemilik suatu perusahaan. Jadi misalnya ini tadi ya ada saham Unilever, lalu seseorang mempunyai 1% saham, artinya dia memiliki hak kepemilikan atas Unilever sebesar 1%. Di mana kepemilikan ini nanti kaitannya dengan keuntungan, itu dia juga bisa mendapatkan dua hal. Bisa mendapatkan dividen bagi hasil dan juga bisa mendapatkan capital gain atau penjualan kembali. Mengapa perusahaan menjual sahamnya? Jadi suatu perusahaan itu menjual sahamnya alasannya karena dia membutuhkan aliran dana yang lebih. Jadi misalnya saya memiliki suatu perusahaan, kalau perusahaan ini hanya saya miliki, maka saya tidak memiliki kekuatan untuk memperoleh aliran dana yang lain. Maka saya menjual kepemilikan saham dari perusahaan saya, misalnya 10% kepada orang lain, tapi syaratnya dia harus membeli perusahaan tersebut lewat saham tersebut, sehingga saya selaku pemilik perusahaan itu nanti memperoleh aliran dana, pinjaman dana, bisa dikatakan gitu juga ya, atau memperoleh ya cash flow lah, memperoleh aliran dana untuk pengembangan perusahaan. Karena kalau misalnya saham tidak dijual, maka ya bisa dikatakan dana yang berhenti di perusahaan tersebut untuk cash flow, untuk aliran dana itu nanti tidak cukup banyak untuk berkembang. Jadi secara garis besar seperti ini. Jadi bagaimana mekanisme transaksi sahamnya, di mana lalu saham diperjualbelikan, lalu bagaimana? Yang pertama, ini contoh perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini kemarin kita udah bahas ya, ini juga disebut sebagai emiten ya. Ini disebut sebagai emiten. Lalu IDX. IDX itu adalah Indonesian Stock Exchange. Bahasa Indonesianya IDX adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu saham-saham ini kalau kita pingin ini ya, misalnya ini kita pengen membeli saham itu bukannya langsung ke IDX atau apa ya, ini kita nggak langsung ke perusahaannya. Jadi kalau misalnya kita pengen membeli suatu saham, bukan berarti kita langsung ke perusahaannya, pergi ke perusahaannya lalu kita bilang kita pengen beli, nggak seperti itu. Tapi yang terjadi adalah perusahaan itu nanti pergi ke IDX menerbitkan yang namanya IPO. Perusahaan menerbitkan IPO, di mana setelah menerbitkan IPO maka saham-saham dari perusahaan tersebut nanti sudah bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Lalu apakah seorang yang ingin membeli saham langsung ke IDX? Tidak juga. Dia harus pergi ke sini dulu. Ini namanya sekuritas. Di sini ada banyak yang ada Mandiri Sekuritas, ada Indo Premier, ada Mandiri Sekuritas. Bahkan sekarang ada beberapa perusahaan lain yang sedang berkembang juga, tapi yang paling besar biasanya ini ya,
Misalnya kita ingin membeli saham dari Indofood, maka kita membuat akun di Indo Premier. Akun yang ada di Indo Premier ini nanti digunakan untuk transaksi jual beli yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi itulah bagaimana sistemnya ya. Jadi bukan kita pergi ke perusahaan, bukan juga pergi ke bursa saham, tapi pergi dulu ke sekuritas. Nah, di dalam bursa efek itu nanti akan ada banyak orang. Misalnya ini orang yang ada di luar sana, ini ada yang ada di orang yang ada di ujung sana yang lain. Ketika kita ingin membeli ke IDX lewat Indo Premier, maka nanti akan ada orang yang ingin menjual, gitu ya. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli dan lain sebagainya. Atau ketika kita ingin menjual, nanti ya ada orang lain yang akan membeli dan seterusnya. Artinya di sini akan ada mekanisme pasar jual beli lewat berbagai sekuritas tentang saham perusahaan-perusahaan. Jadi karena memang ada mekanisme pasar, maka pasti akan muncul yang namanya naik turunnya harga saham. Di mana naik turunnya harga saham ini itu dipengaruhi oleh dua hal besar, yaitu nilai intrinsik dan juga mekanisme pasar. Jadi mudahnya gini, nilai kinerja perusahaan. Jadi perusahaan itu pasti memiliki tren untuk mengembangkan perusahaannya, terutama di negara-negara berkembang. Misalnya Indofood dari tahun ke tahun pasti akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan perekonomian di sekitarnya, sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan perkembangan yang ada di negara tersebut. Makanya banyak yang mengatakan di negara berkembang perusahaan-perusahaan itu lebih cocok untuk diperjualbelikan sahamnya. Kenapa? Karena di negara berkembang itu masih memungkinkan suatu perusahaan untuk berkembang dengan pesat. Itu namanya nilai intrinsik. Mudahnya, perusahaan hari ini itu semakin lama pasti harganya akan semakin mahal. Kenapa semakin mahal? Karena mungkin omsetnya naik, jumlah produksinya naik, lalu harganya naik, atau mungkin selain omset, kualitas produknya juga semakin naik ya. Lalu sentimen dari masyarakat terkait pembelian di produk di perusahaan tersebut juga naik, semakin baik. Itu membuat nilai perusahaan tersebut semakin naik. Karena nilai perusahaan itu semakin naik, maka otomatis kinerja perusahaan tersebut juga dikatakan sahamnya juga akan naik. Kenapa? Karena kinerja perusahaannya semakin naik. Itulah yang disebut sebagai nilai intrinsik. Paling gampang kita katakan kue yang beratnya 1 kilo sama kue yang beratnya 100 kilo pasti lebih mahal yang 100 kilo. Itu juga perusahaan kayak gitu. Perusahaan yang kecil sama perusahaan yang besar pasti lebih mahal perusahaan yang besar. Padahal trennya semakin lama perusahaan pasti semakin besar, artinya pasti mengalami kenaikan harga. Itu namanya naik turunnya harga saham berdasarkan kinerja perusahaan. Apakah saham itu juga bisa turun? Bisa. Kalau misalnya kinerja perusahaannya menurun, artinya dia memang omsetnya menurun dan lain sebagainya. Tapi di dalam saham itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh itu. Ada yang namanya mekanisme pasar, di mana kita tahu di dalam mekanisme pasar itu ada penawaran dan permintaan. Dan kita tahu hukumnya, semakin besar permintaan maka harganya semakin tinggi, semakin kecil permintaan harganya semakin turun. Semakin naik. Gimana tuh? Permintaan semakin, semakin tinggi permintaan harganya naik, semakin turun permintaan harganya akan turun. Penawaran pun demikian. Penawaran itu akan semakin banyak orang yang menawarkan maka harganya akan turun, semakin sedikit yang menawarkan maka harganya akan naik. Jadi pada intinya mekanisme pasar itu terjadi karena banyak dan sedikitnya orang yang meminta, orang yang pengen, yang membutuhkan. Nah di situ harga saham pun bisa naik turun karena itu. Maka kita bisa katakan di sini gini,
Kalau kaitannya sama kinerja perusahaan, inilah yang disebut sebagai investasi saham. Tapi kalau berdasarkan mekanisme pasar, inilah yang disebut sebagai trading. Trading itu ini nyaris banyak spekulasi di sini. Nah, makanya nanti dalam saham syariah dalam bagian ini yang agak tidak diperbolehkan. Dalam menganalisa untuk pembeliannya pun akan ada dua analisa utama. Yang pertama adalah analisa fundamental atau fundamental analysis FA, analisis teknikal atau technical analysis. Dalam dua analisa ini kadang juga digabung sehingga menjadi analisa hybrid analis ya, campuran. Tapi kalau kita berbicara mengenai investasi syariah, sebetulnya analisa yang paling cocok dipakai adalah analisa fundamental. Mudahnya analisa fundamental digunakan untuk menganalisa kinerja perusahaan. Pembukuannya kita analisa. Kalau technical itu yang dianalisa itu permintaan sama penawarannya, sehingga naik turunnya sangat cepat. Nah, di sini yang terjadi ya bisa dikatakan gini, analisa fundamental itu cocok untuk investasi jangka panjang, sedangkan analisa teknikal digunakan untuk analisa jangka pendek. Dalam hal ini kalau saham namanya trading ya. Saya tidak perlu terlalu banyak membahas tentang fundamental analysis. Yang jelas fundamental analysis itu mencoba untuk menggali naik turunnya harga saham berdasarkan pembukuan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau technical itu berdasarkan mekanisme pasar, di mana di sana itu kaitannya dengan memperhitungkan, bisa dikatakan tidak memperdulikan kinerja perusahaan. Mudahnya gini, boleh jadi perusahaan yang sangat kecil, tapi karena digoreng itu artinya apa ya? Dimanipulasi sehingga permintaannya besar, sehingga harganya naik. Padahal perusahaannya kecil itu. Atau sebaliknya, perusahaannya besar, tapi nggak ada yang berminat sehingga sahamnya turun. Jadi itulah yang membuat di sini itu banyak spekulasi dalam technical analysis. Karena dalam technical analysis itu hanya memperhitungkan permintaan pasar, tidak mempedulikan kinerja perusahaannya. Akan tetapi technical analysis itu berpatokan pada mekanisme pasar ya. Jadi banyaknya permintaan dan penawaran. Kalau penggunaan antara FA dan TA secara garis besar short term ya. Short term itu artinya investasi jangka pendek, itu ada yang namanya scalper. Scalper itu beberapa hari saja, swinger 3-10 hari. Ini digunakan di sini untuk analisa teknikal. Ya. Pakainya analisa teknikal. Kalau untuk yang fundamental analisis itu pakainya untuk yang semi long term atau long term, investasi yang jangka panjang. Advantage sama potensinya. Kalau untuk yang jangka pendek itu dia lincah, cepat naik turunnya, keuntungannya cepat. Makanya kalau Anda ingin untung yang besar di saham, pakai aja FA. ETA maaf. Tapi di sana Anda mainnya trading, bukan investasi. Jadi di sini mainnya trading. Kalau di sini itu mainnya investasi. Kalau investasi ini tidak resikonya cukup kecil, ini resikonya sangat besar, tapi keuntungannya juga semakin besar. Jadi untuk trading yang ada di sebelah kiri ini pakainya TA, kalau sebelah kanan investasi pakainya FA. Investasi ada yang semi long term, ada yang long term, ada yang jangka panjang, ada yang semi jangka panjang. Trading sama investasi perbedaan utamanya pada intinya kalau trading itu dia short term ya, jangka pendek. Ada yang day trading, swing trading sama position trading. Ada yang harian, mingguan, bahkan bulanan. Tapi biasanya kalau trading itu dalam waktu harian itu sudah bisa dilihat hasilnya. Kalau untuk yang long term investasi itu pakainya mid term dan long term, di mana dia ukurannya ada yang lebih besar dari 1 tahun, ada yang lebih besar dari 5 tahun. Dan kebanyakan kalau di saham bahkan sampai 15 tahun lebih. Itu yang menjadi patokan antara long term sama short term, antara trading dengan investasi. Nah, apa itu IHSG? IHSG merupakan sebuah indeks. Jadi IHSG itu kan indeks harga saham gabungan.
IHSG adalah sebuah indeks yang merupakan garis atau suatu data yang mewakili seluruh saham yang diperjualbelikan di IDX. Mudahnya gini, di IDX itu kan ada lebih dari 500 perusahaan atau emiten yang memperjualbelikan sahamnya di IDX atau di Bursa Efek Indonesia. Mungkin akan ada perusahaan yang trennya lagi naik, misalnya BCA, BRI, BNI, itu trennya naik. Tapi ternyata saham-saham lain, misalnya Yamaha, Indofood, Telkom, itu sahamnya sedang turun. Nah itu kan kalau orang ingin bertanya, terus ini secara global ini saham di Indonesia ini sekarang gimana trennya? Maka dari itu harus dipukul rata dari semua saham yang ada di BEI, di IDX di Indonesia, itu harus dipukul rata dengan sebuah indeks. Nah, indeks tersebutlah yang disebut sebagai IHSG. Kalau IHSG naik berarti secara global harga saham yang ada di Indonesia itu sedang naik. Kalau IHSG turun, maka secara global harga saham-saham di Indonesia itu sedang turun. Gitu. IHSG akan mempengaruhi margin-margin investasi yang lain. Jadi bisa dikatakan naik turunnya harga IHSG ini berpengaruh juga pada investasi yang lain, baik sukuk, obligasi, surat hutang, deposito, bahkan ke reksadana itu juga akan terpengaruh oleh IHSG. Nah ini ya, jadi secara garis besar kalau saham itu ada di sini. Dulu kita udah bahas ini. Ada investasi dan trading, ini saham. Jadi dua yang diberi warna kuning ini adalah ketika seseorang investasi melalui saham. Jadi transaksi melalui saham itu bisa menjanjikan keuntungan 30-35% untuk investasi. Kalau trading itu bisa sampai 50-an%. Ini sangat besar sekali per tahun ini. Per tahun itu bisa sampai 50% keuntungannya. Ibaratnya kalau dalam 1 tahun Anda investasi 1 miliar, maka tahun berikutnya sudah bisa menjadi 1,5 miliar. Kalau untuk saham itu per tahunnya 30-35, walaupun ya 20 itu dalam realnya itu sudah bagus. 20% keuntungan itu sudah bagus. Di bawahnya itu ada IHSG. Jadi IHSG itu merupakan pukul rata dari semua saham yang ada. Jadi ternyata kalau dipukul rata, karena yang namanya saham itu kan kalau untung di sini, ini kalau untung. Tapi kan ada kalanya rugi juga. Maka dari itu ketika yang untung dan rugi dipukul rata, itu keuntungan dari IHSG itu masih di kisaran ini. Masih ada di kisaran 20-25% keuntungannya. Itu di bawah reksadana ya, di bawah reksadana. Tapi masih di atas obligasi, deposito, dan inflasi tentunya. Jadi ini margin keuntungan dari masing-masing sektor investasi. Mengenai saham syariah, sebetulnya di sini bisa kita baca bahwasannya secara garis besar sebetulnya investasi melalui saham itu tidak bertentangan dengan syariah secara garis besar ya, pada prinsipnya. Kenapa demikian? Karena kita itu bukan menanamkan uang, tapi kita membeli kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya kita memperoleh bagi hasil dan kita memperoleh suatu jaminan ketika nanti menjual kembali nanti kita akan dapat keuntungan. Itu kan sama aja ketika kita membeli tanah, sama persis. Kita akan memperoleh bagi hasil, lalu kita juga akan memperoleh jual beli ketika nanti dijual kembali. Hanya saja di sini ada yang menjadi garis besar, karena harus diakui walaupun secara prinsip tidak bertentangan dengan syariah, tapi dalam prakteknya itu ada sendi-sendi yang bertentangan dengan syariah. Yang pertama, maka dari itu di sini disyaratkan emitennya. Emiten harus memenuhi syarat-syarat administrasi. Harus melalui screening bahasanya. Emiten itu perusahaannya, perusahaan-perusahaannya, Telkom ya, BCA itu namanya emiten. Yang pertama, emiten tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang agama Islam maksudnya.
Berarti emiten itu nggak boleh terkait perjudian, nggak boleh perusahaan itu terkait minuman keras, nggak boleh terkait prostitusi, nggak boleh pornografi, nggak boleh memperjualbelikan barang yang haram, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, di emiten ini memenuhi rasio keuangan. Rasio keuangan ini artinya kaitannya dengan bunga. Kan perusahaan pasti dia memiliki dana. Dana ini kan dia pasti kaitannya juga dia meminjam dana dari yang mana kan gitu. Modal usaha yang ada dalam perusahaan itu dia bunganya ada nggak? Dia pakai sistem bunga nggak? Gitu. Selain itu, kalau dia pinjam modal perusahaan, maksudnya pinjam ke bank misalnya perusahaannya, itu modal yang dia pinjam dengan sistem bunga tidak boleh lebih dari 45%. Rasionya tidak boleh lebih dari 45%. Secara garis besar intinya, kalau kaitannya dengan yang kedua ini, dia disarankan bebas 100% dari bunga. Walaupun ada rasio, kalau misalnya di bawah 45% bebas dari bunga itu sudah dikatakan syariah, gitu ya. Lalu dalam hal ini, sebagaimana reksadana syariah ya, DSN itu menjadi pihak yang akan men-screening. Ada DSN semacam orang yang akan mencap ini halal atau enggak. Lalu saham-saham yang telah melewati screening itu akan mendapatkan indeks. Jadi kita sudah terbantu bagi yang pengen masuk ke saham syariah. Itu nggak perlu ngecek satu-satu, ini gimana, ini dia pakai perjudian atau enggak, ini gimana. Karena sudah ada labelnya. Ibaratnya kalau di makanan itu sebetulnya saham itu sudah ada yang punya stempel halal, ada yang belum, ada yang tidak ya. Nah itu disebut sebagai indeks ya. Indeks saham syariah. Indeks saham syariah yang ada di Indonesia itu yang terbesar ada 3. Yang pertama ISSI, JII, sama JII 70. Secara garis besar ISSI ini yang paling baru, indeks saham yang paling baru. JII itu yang paling awal dulu, Jakarta Indonesian Islamic Index, di mana JII ini berisi 30 saham syariah yang paling liquid. Liquid itu artinya modalnya, kapitalnya paling besar. Kalau JII 70 itu bukan 30 tapi 70, berisi 30 perusahaan terbaik, perusahaan syariah yang terbaik. Syariah itu maksudnya tadi ya, sudah melewati proses screening, sudah bebas dari tadi perbuatan kegiatan usaha yang ditentang agama, dan juga bebas dari, bukan bebas sih, ibaratnya lolos screening kaitannya dengan pembungaan, konsep bunga. Nah sekarang kita coba akan ke sini ya. Jadi sebetulnya kita itu bisa mengakses IDX atau Bursa Efek Indonesia ya. Mengakses IDX itu lewat website di mana kita bisa menganalisa atau setidaknya kita tahu di BEI atau Bursa Efek Indonesia itu diperjualbelikan saham apa saja, lalu yang termasuk saham syariah apa aja, yang termasuk perusahaan terbaik itu apa aja, itu bisa kita lihat di BEI. Ini saya contohkan, Anda bisa buka sendiri nanti, ada di idx.co.id. Jadi di idx.co.id itu berisi informasi mengenai saham-saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Nah di sini ada beberapa menu di atas ya. Kalau ingin tahu tentang saham syariah itu di sini IDX Syariah. Tapi kalau ingin tahu data pasar, Anda bisa buka-buka di link yang ini. Sekarang kita masuk ke yang IDX Syariah dulu ya. Atau mungkin kita bisa ke data pasar juga bisa sih. Ya, daftar saham misalnya. Ini kita pengen lihat daftar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Nah ini dia. Ini kalau Anda scroll terus, ini ada sekitar 500 sampai 600 sekian perusahaan. Di mana perusahaan-perusahaan ini pakai ini ya, pakai simbol AAALI, itu artinya Astra, Agro Lestari, lalu ada BBC dan lain sebagainya. Intinya ini nama-nama dari perusahaannya lewat kode. Anda bisa cek siapa saja perusahaan yang masuk di Bursa Efek Indonesia di sini ya. Tadi di sini, lalu daftar saham. Sekarang kita ke ini dulu, ke IDX Syariah. Lalu Anda kalau pengen pelajari fatwanya, ini fatwa DSN ada di sini, bisa diklik. Lalu kalau sekarang saya pengen ke indeksnya dulu. Yang tadi dibahas ada 3, yaitu ISSI, JII sama JII 70. Jadi indeks saham syariah di sini terlihat ada 3 ya. Ada ISSI, ada JII, sama JII 70. Nah, Anda bisa baca secara lebih detail di situ. Sekarang kita cek misalnya yang paling ini dulu aja lah. Kita ke JII ya. JII itu adalah indeks saham dari 30 saham syariah yang paling liquid. Kita lihat di sini. Kita bisa cek di linknya. Ini dilihat di sini bisa ada kode indeks LQ45. LQ45 itu adalah salah satu indeks tentang likuiditas. Jadi kalau pengen tahu saham-saham yang paling liquid di BEI, Anda bisa ini ya, masukkan kode LQ45, lalu di tahun 2020 cari, maka akan muncul perusahaan ini. Ini 4 perusahaan yang saat ini paling liquid di Indonesia. Ya, Anda kalau pengen tahu lebih lanjut, ini bisa di-download untuk cari tahu di dalamnya. Misalnya ya, kita bisa pengen tahu untuk yang bulan paling baru. Yang inilah, yang paling atas misalnya. Ini di download, ini filenya dalam bentuk zip ya. Kita buka. Ini dia. Ini merupakan saham-saham yang di bulan November itu masuk dalam LQ45 atau saham dengan yang paling liquid. Nah, di sini BMI, BRI, BTN juga masuk ya. Nomor 1 itu ASIS. Ini berdasarkan abjad, artinya sebetulnya tidak diurutkan berdasarkan seberapa paling liquid, tapi intinya perusahaan-perusahaan yang di sini ada berapa perusahaan ini? Ada 45 perusahaan, adalah 45 perusahaan yang paling liquid pada bulan November 2020, di bulan ini. Bulan berikutnya berarti ya. Ya, dari bulan 2020 besok, sekarang masih Oktober ya, sampai Januari 2021. Nah, sekarang kita akan mencoba yang lain, yang tadi kita bahas. Misalnya kita ke ISSI, Indeks Saham Syariah. Nah, ini dia. Kita pilih ISSI. Tulis juga nggak apa-apa lah. ISSI. Nah, ISSI tahun 2020, cari. Kita cek yang 14 September yang paling baru ya, 14 September 2020, kita unduh. Sedang diunduh.
buka. Nah, ini dia. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang per September 2020 itu terdaftar di dalam masuk dalam indeks saham syariah. Bisa dilihat di sini Astra. Padahal Astra itu kan intinya dia tidak mungkin muslim, mungkin non muslim dan lain sebagainya yang memiliki. Dia juga bekerjanya bukan di sektor agama, tapi Astra itu kan di sektor yang umum kan gitu. Tapi ternyata itu masuk indeks syariah. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya katakan tadi, saham secara garis besar itu sudah syar'i karena pakainya adalah mudharabah, bagi hasil dan lain sebagainya. Artinya selama perusahaannya sudah melewati screening, baik screening kegiatan usaha maupun keuangan, maka dia sudah masuk dalam ISSI gitu. Dan kalau Anda perhatikan di sini, Anda tidak akan menemukan bank yang tadi, yang BBNI, BBRI, BTN itu nggak ada di sini. Nih ya, BBRI nggak ada di sini. Nggak ada. Kenapa demikian? Karena bank-bank tersebut itu pakai sistem konvensional. Artinya dia pakai sistem bunga. Perusahaan kayak bank BNI, BRI, BTN itu tidak masuk di sini karena dia pakai sistem bunga. Kalau dicek lagi di sini tidak akan menemukan gudang garam misalnya. Pakai G ya awalnya, G. Nggak ada di sini. GGR. Di sini Anda tidak akan menemukan gudang garam, tidak akan menemukan juga jarum. Kenapa demikian? Karena gudang garam dan jarum itu produk rokok, di mana rokok menurut MUI itu fatwanya adalah, atau fatwa DSN di sana itu merupakan salah satu produk yang tidak masuk di dalam syar'i. Jadi bukan hanya minuman keras, rokok pun juga tidak ada di sini, apalagi minuman keras ya. Tuh. Jadi itu cara untuk melihat saham-saham syariah. Jadi saham syariah ternyata banyak sekali di sini. Berapa ini? Jadi dari sekitar 600 saham yang ada ya, ternyata sebagian besar tuh 451. Ada 451 saham yang memenuhi kriteria syar'i. Ya. Padahal kita lihat di data saham tadi, total saham yang ada di BEI itu berapa? Kita ke halaman 71. Halaman 71 yang paling akhir. Ternyata di halaman terakhir itu nomor sahamnya sampai 709. Tadi ada 451. Berarti lebih dari 50% yang ada saham yang ada di BEI itu sebetulnya sudah sesuai dengan syariah. Itu berdasarkan DSN, artinya sudah mendapatkan label halal. Tapi sekitar 40% itu tidak masuk di dalam saham syariah. Jadi hati-hati ketika Anda memilih saham, terutama ketika sedang ingin masuk ke saham yang syariah. Jadi secara garis besar perusahaan yang tidak masuk di ISSI itu ada perusahaan rokok, perusahaan perjudian, perusahaan minuman keras, bank konvensional, itu tidak akan masuk ke ISSI. Ini ada yang agak sedikit kontroversial, itu Unilever ya, kemarin agak sedikit kontroversi, bahwasannya banyak yang mengatakan Unilever itu salah satu pendonasinya itu pro dengan, atau perusahaan tersebut itu pro dengan LGBT. Jadi menurut yang kemarin ya, yang paling terakhir waktu seminar terakhir kemarin, katanya Unilever harusnya dihapus dari ISSI karena Unilever itu salah satu programnya, kegiatan usahanya itu pro LGBT, maka diharapkan bisa dikeluarkan dari indeks saham syariah Indonesia. Tapi ternyata sampai per September 2020 kemarin masih ada di daftarnya. Oke. Lalu untuk tugasnya, atau mungkin sebelumnya saya simpulkan dulu ya. Yang pertama, kaitannya dengan saham syariah. Jadi saham syariah itu secara prinsip sudah syariah ya.
Konsepnya mudharabah jelas bagi hasil tanam membeli jual beli bagi dan mudharabah baik dan mudharabah. Jadi secara prinsip tidak bertentangan, tetapi harus ada screening oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional sehingga muncul indeks ya. Jadi kalau suatu perusahaan udah ada indeks syariahnya, salah satu dari 3 ya, ada ISSI, JII, sama JII 70. Jadi kalau perusahaan sudah ada 3 ini, maka dia sudah dikatakan pasti halalnya gitu kalau produk ya. Kalau di produk makanan pasti halal. Lalu tadi kan ada trading dan investasi. Maka saham syariah itu sebetulnya itu masuknya lebih ke yang investasi. Artinya tadi yang dipakai adalah yang fundamental analysis, bukan yang technical analysis, karena trading di dalam saham itu benar-benar nyaris seperti perjudian atau spekulasi. Jadi kenapa saham syariah itu lebih menyarankan ke investasi? Artinya investasi bukan trading ya, bukan harian, bukan mingguan, bukan bulanan, tapi 1 tahun lebih, bahkan 5 tahun, bahkan 15-an tahun, bahkan bertahun-tahun gitu kan. Maka dari itu saham syariah disarankan untuk masuk ke investasi memakai fundamental analysis atau nilai intrinsik tadi, karena di sini bebas dari spekulasi. Kan kita tahu ya, salah satu syarat utama suatu transaksi dalam muamalah itu bebas dari, yang pertama bebas dari riba, yang kedua bebas dari perjudian, spekulasi, dan kebohongan gitu ya, terbebas dari gharar atau penipuan. Nah, maka dari itu saham yang masuk dalam syariah sebetulnya yang dipakai nanti adalah yang FA atau yang investasi. Walaupun kalau Anda menganggap trading itu tidak spekulasi ya nggak apa-apa. Tapi secara garis besar kalau yang paling hati-hati ya berarti ini. Saham syariah itu masuknya yang sudah berindeks dan juga masuk ke investasinya, fundamental analysis, nilai intrinsik perusahaan. Dimana nanti keuntungannya bisa lewat 2 ya. Keuntungan dari saham itu kan bisa lewat dividen maupun capital gain atau penjualan kembali surat saham tadi, surat berharganya. Sekarang ke tugasnya. Tugasnya ini aja, Anda membuat mind map tentang saham syariah. Jadi dari penjelasan yang tadi dijelaskan, menurut Anda mind map yang Anda pahami seperti apa? Anda bisa membuat mind map ini berdasarkan 3 hal ini. Berdasarkan jenis akadnya, maksudnya di dalamnya itu ada akad apa aja, lalu di dalamnya itu ada jenis screening yang dilakukan itu screening yang kayak gimana aja agar akad di dalam saham syariah itu bebas dari masuk dalam ranah syariah Islam sesuai dengan syariah Islam. Lalu juga Anda bisa mengkaji lewat posisi-posisi dari objek-objek ini, mulai dari DSN, lalu ada sekuritas tadi ya, sekuritas, lalu ada IDX, lalu ada emiten atau perusahaan-perusahaannya. Itu kalau digambar dalam sebuah peta konsep, pemahaman Anda seperti apa? Coba Anda gambar di selembar kertas, Anda foto, Anda kumpulkan lewat WA. Itu untuk tugas kaitannya dengan dikumpulkan lewat foto aja ya, dia foto, kumpulkan lewat WA group. Itu aja. Itu untuk absensi dan juga penilaian saham syariah. Mohon maaf suara saya sedang sangat berat sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.